tidak mengeluarkan biaya sama sekali saat daftar, kemudian tidak menyerahkan dokumen asli kita kepada PT, kemudian 3, kita tidak usah resign dulu dari pekerjaan kita ya. Kita tidak akan terima utuh, kita nanti akan ada potongan. Misalkan kita nanti harus bayar potongan agensi, bayar pajak, bayar asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, kemudian biaya mes. Belum lagi kita nanti untuk biaya hidup dalam 1 bulan ya. Jadi banyak sekali untuk kebutuhan yang kita keluarkan saat nanti bekerja di Taiwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman udah klik video saya. Dan saya ucapkan selamat datang juga buat teman-teman yang baru saja menemukan channel saya. Semoga dengan menyimak konten-konten saya seputaran TKI, seputaran pengalaman-pengalaman saya ya selama saya menjadi TKI Taiwan di sini bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang saat ini sedang daftar di PT, yang sudah dapat job maupun yang belum dapat job. Saya doakan semoga dilancarkan untuk prosesnya. Amin. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas atau lebih tepatnya bercerita ya tentang pengalaman saya dulu sebelum saya daftar ke PT itu agar saya bisa mendapatkan pabrik yang ada lemburnya. Ya, seperti yang saya bahas di konten-konten sebelumnya ya, buat teman-teman calon TKI Taiwan itu saat mencari lowongan pekerjaan di PT, alangkah baiknya untuk mencari pabrik yang ada lemburnya. Itu penting karena apa? Kita selama bekerja di Taiwan, kalau kita tidak ada lemburnya sama sekali, itu gaji kita tuh sangat kecil karena di Taiwan itu banyak potongan-potongannya. Jadi saya lebih menyarankan buat teman-teman tuh lebih berhati-hati dalam mencari job. Nah, di sini akan saya bagikan pengalaman saya dulu, bagaimana cara saya bisa mendapatkan pabrik yang ada lemburnya yang saya alami di sini ya. Dulu saya mengharapkan untuk bisa mendapatkan pabrik yang ada lemburnya. Akhirnya saya juga dapat juga pabrik yang ada lemburnya. Jadi gini, untuk yang pertama saat saya daftar ke PT itu saya tentunya saya sudah menghubungi pihak sponsor. Kebetulan di situ saat itu saya kenal dengan sponsornya ya. Itu saya tanya apakah ada job di PT tersebut pabrik yang ada lemburnya, karena saya lebih takut kalau berangkat ke Taiwan bisa terbang dapat bekerja di pabrik tetapi tidak ada lemburnya. Karena pengalaman dari teman-teman saya ya, itu kerja di Taiwan kalau nggak ada lemburnya tuh katanya gajinya kecil karena untuk biaya hidup, biaya bayar potongan-potongan itu kalau di total sisanya tuh tinggal sedikit ya. Meskipun gaji basicnya atau gaji pokoknya itu sebenarnya ya lumayan gede kalau kita kurskan ke rupiah, tetapi karena banyaknya potongan-potongan kita akan mendapatkan hasil dari sisa potongan itu saja ya. Lanjut, saya tadi ya menghubungi pihak sponsor saya ya, itu saya tanya ke pihak sponsor apakah ada job untuk saya bekerja di pabrik yang ada di Taiwan itu yang ada lemburnya. Nah, itu sponsornya bilang ada. Akhirnya saya ikuti arahan-arahan. Nah, di situ saya langsung diajak daftar. Sebenarnya saya minta kepada sponsor saya tidak mau daftar dulu. Saya cuma mau nunggu di rumah saja. Kalau ada job lowongan pabrik yang ada lemburnya, saya minta untuk dihubungi. Tetapi pihak sponsor di sini tidak mau. Saya diarahkan untuk daftar dulu, biar data, dokumen atau semacam biodata saya lah itu biar masuk di PT dulu. Ya, biar ada datanya sebagai pencari kerja. Nah, akhirnya ya saya ikuti daftar dulu. Saat daftar yang pertama saya tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Saya cuma daftar tok, tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Yang kedua, saya tidak memasukkan atau memberikan dokumen asli saya kepada PT. Saya cuma saat itu daftar cuma bawa dokumen fotokopinya saja seperti ijazah, KK, KTP, semua saya kasihkan ke pihak PT yang fotokopinya. Yang ketiga, saat itu saya tidak resign dulu, saya tidak keluar dari pekerjaan saya. Karena apa? Kalau saya keluar langsung dari pekerjaan saya kan masih tahap daftar. Belum tentu iya kalau saya langsung dapat job. Karena apa? Kita daftar ke PT itu atau turunnya job itu tidak bisa dipastikan. Ada yang 1 minggu, 2 minggu itu bisa langsung dapat job. Ada juga yang 2 bulan, 3 bulan baru bisa mendapatkan job. Nah, makanya saya berhati-hati. Jadi saya tidak keluar dulu dari pekerjaan, dikhawatirkan nanti saat saya daftar langsung keluar dari pekerjaan. Iya, kalau saya langsung dapat job di situ, kalau nggak dapat saya kan jadi nganggur di rumah. Jadi itu 3 poin yang perlu digarisbawahi, yaitu tidak mengeluarkan biaya sama sekali saat daftar, kemudian tidak menyerahkan dokumen asli kita kepada PT, dan 3, kita tidak usah resign dulu dari pekerjaan kita. Ya, kenapa saya tidak mengeluarkan
biaya sama sekali, tidak menyerahkan dokumen asli, tidak keluar dari pekerjaan saya. Karena sewaktu-waktu kita nanti akan ditawari oleh pihak PT atau sponsor kita, itu akan dikasihkan job, ya ditawari job lah. Kita misalkan tidak cocok, mungkin pabriknya mungkin terlalu berat, kita nanti khawatir kan, otomatis karena kalau kita belum punya pengalaman bekerja ke Taiwan, mungkin pabriknya nggak ada lemburnya, ya kan, kita bisa menolak secara halus. Tetapi kalau saat kita daftar, kita sudah mengeluarkan biaya mungkin 50% atau 30%, dokumen sudah masuk, kita sudah keluar dari pekerjaan, ya mungkin kalau kita mau nolak job yang sudah ditawarkan oleh pihak sponsor atau PT kepada kita mau menolak juga pikir-pikir, kita sudah terlanjur nganggur, dokumen sudah masuk, kita sudah mengeluarkan biaya. Jadi kalau misalkan ketika poin itu belum kita lakukan, belum kita serahkan dokumen, belum bayar, belum keluar dari pekerjaan kita jadi tenang, kita bisa menolaknya kalau tidak cocok. Ya syukur-syukur, alhamdulillah kalau misalkan kita ditawari job, pabriknya bagus, pabriknya ada lemburnya, ya kita mungkin rezeki kita ya. Tetapi kalau dirasa kita tidak cocok, nggak ada lemburnya, kita bisa menolaknya. Tentang biaya, nah biaya kenapa kok kita tidak mengeluarkan sama sekali? Apa boleh? Tiap PT beda-beda ya teman-teman, tergantung kitanya berani atau tidak untuk tidak membayar dulu. Tetapi misalkan teman-teman nanti saat daftar disuruh mengeluarkan biaya untuk biaya paspor, untuk biaya medikal, itu teman-teman harus keluarkan. Sama dengan pengalaman saya dulu meskipun tidak mengeluarkan biaya sama sekali, tetapi saat daftar itu saya disuruh medikal, disuruh mengurusi paspor, saya harus mau nggak mau saya harus mengeluarkan biaya tersebut, biaya paspor dan biaya medikal, karena pihak PT atau pihak sponsor kita tidak mungkin mengeluarkan biaya kita untuk menanggung untuk biaya medikal sama biaya paspor ya. Jadi sekali lagi untuk biaya paspor sama biaya medikal teman-teman nanti harus keluarkan biaya dulu ya. Nah terus kapan kita mengeluarkan biaya mungkin yang 30% atau 50%, terus menyerahkan dokumen asli, kita resign dari pekerjaan kita sebelumnya. Jadi kita semua lakukan itu saat job sudah turun, sudah jelas kita sudah terima job, kita sudah cocok, baru kita bisa resign dari pekerjaan kita bisa serahkan dokumen asli kita kepada PT, mulai mungkin dari KTP, KK, akte, mungkin kalau diminta ijazah ya kasih ijazah. Tapi itu saat kita sudah terima job ya. Tetapi sebenarnya tiap PT itu tidak sama. Ada yang PT menganjurkan untuk menyerahkan dokumen asli, ada yang tidak. Banyak PT-PT yang minta dokumen asli. Tapi kalau misalkan kita diminta untuk menyerahkannya asli, yaitu saat job turun. Nah, saat job turun baru kita kasihkan dokumen asli, kita bisa bayar yang mungkin dianjurkan untuk 30% atau 50%. Kemudian kita bisa langsung resign untuk menjaga kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan kita akan dikasih job, kita mau nolak, mungkin kita takut, gak enak, misalkan karena apa? Kita sudah mengeluarkan biaya yang 50% sudah terlanjur keluar, dokumen sudah masuk ke PT, kita juga sudah posisi nganggur. Tapi kalau kita belum keluarkan biaya, belum kasihkan dokumen, belum resign dari pekerjaan kita akan tenang. Untuk menolaknya kita bisa lakukan dengan halus. Ya meskipun kita kadang oleh sponsor kita agak dipaksa ya, mungkin alasannya sudah lowongan pekerjaannya sudah agak jarang dengan alasan bla 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 bla. Dulu tuh teman saya itu dokumen asli sudah terlanjur dikasihkan, biaya sudah masuk, dia terlalu lama untuk menunggu jobnya, akhirnya dia MD atau dia tidak melanjutkan proses. Akhirnya dia apa? Dia kena denda. Dia harus membayar sejumlah uang sebagai biaya ganti rugi, mungkin nggak tahu ya ruginya apa oleh pihak PT itu dia akhirnya dikenakan denda karena dia tidak melanjutkan proses dengan alasan dia terlalu lama untuk menunggu job tidak dapat. Tapi kalau misalkan kita mau tidak melanjutkan prosesnya, itu dokumen belum masuk, kita belum bayar sejumlah uang, kita bisa tidak melanjutkan proses tanpa adanya denda. Jadi itu pengalaman dari teman saya yang dulu waktu barengan daftar dengan saya tidak melanjutkan proses karena terlalu lama menunggu untuk tidak mendapatkan job, akhirnya dia tidak melanjutkan prosesnya, akhirnya kena denda. Kemudian lanjut ke cerita saya. Nah tadi kan saya daftar ya kan, daftar belum mengeluarkan dokumen, saya dikasih sponsor saya apakah mau ada job ini, ya otomatis saya tanyakan dulu, saya lihat dulu jobnya bagaimana, sekiranya cocok saya oke.
Kalau tidak cocok, saya menolaknya secara halus. Saya bilangnya gini, saya tidak terburu-buru, saya tidak tergesa-gesa untuk mencari job di PT sini. Misalkan tidak ada lowongan pekerjaan untuk pabrik yang ada lemburnya, saya tidak melanjutkan proses, nggak apa-apa. Tetapi saya minta tolong untuk dicarikan job yang ada lemburnya saja. Jadi saya bilang kepada sponsor saya proses agak lambat nggak apa-apa, tidak cepat-cepat untuk mendapatkan job nggak apa-apa, yang penting saya dapat pabrik yang sesuai dengan keinginan saya, yaitu pabrik yang ada lemburnya ya. Kalau masalah cari pabrik yang pekerjaannya yang ringan, menurut saya pabrik yang ada di Taiwan itu sama saja. Kalau di Taiwan itu menurut pengalaman saya, ya semakin kerjaannya itu berat, biasanya ya memang ada uangnya. Kalau kita hanya fokusnya mencari pekerjaan yang takut berat, itu ya ujung-ujungnya kita nanti nggak dapat pabrik yang ada lembur, kita nanti akan dapat pabrik yang sepi. Jadi kita harus mengutamakan pabrik yang ada lemburnya dulu. Jadi tidak usah lebih mengutamakan pabrik yang pekerjaannya yang ringan, nggak terlalu berat, itu jangan. Ya memang perlu kita mencari informasi itu pekerjaannya itu terlalu berat atau tidak, itu memang perlu. Tetapi yang fokuskan dulu untuk mencari job pabriknya yang ada lemburnya. Kenapa sih kita kok fokus untuk mencari pabrik yang ada lemburnya? Karena apa? Karena di Taiwan itu banyak sekali potongannya teman-teman. Kelihatannya kita akan mendapatkan gaji pokok atau basicnya itu kalau dikurskan ke Indonesia mungkin terlalu gede. Tetapi di situ kita tidak akan terima utuh, kita nanti akan ada potongan. Misalkan kita nanti harus bayar potongan agensi, bayar pajak, bayar asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, kemudian biaya mes. Belum lagi kita nanti untuk biaya hidup dalam 1 bulan ya. Jadi banyak sekali untuk kebutuhan yang kita keluarkan saat nanti bekerja di Taiwan ya. Jadi kita harus dapat pabrik yang ada lemburnya. Lumayan kalau misalkan nanti kita ada pabrik yang ada lemburnya, penghasilan kita dari lembur itu bisa untuk menutupi biaya-biaya potongan tersebut. Jadi gaji pokok kita bisa kita kirimkan utuh ke Indonesia. Jadi saya beberapa kali dulu menolak tawaran job dari sponsor saya karena saya merasa tidak cocok. Ya mungkin ya itu yang saya utamakan, nggak ada lemburnya cuma jarang, tidak dipastikan, kadang lembur kadang enggak. Itu kan biasanya saya tanyakan dulu. Itu akhirnya ada tawaran lagi untuk job pabrik yang saya sekarang ini, itu ada lemburannya sekitar 2 jam setiap hari, itu rutin. Ada informasi dari agensi yang ada di Taiwan, tetap itu pabriknya tidak bisa ditentukan untuk hari liburnya, bisa Sabtu Minggu itu bisa masuk atau tidak. Tetapi dalam pikiran saya, kalau pabrik itu Sabtu Minggu bisa masuk, itu biasanya saya berpikiran bahwa pabriknya itu pasti ada lemburnya, karena kata informasi dari agensi itu mesinnya itu tidak dimatikan kalau saat libur panjang saja. Jadi Sabtu dan Minggu itu mesin tetap jalan terus, untuk liburnya itu giliran katanya. Jadi saya ditanya dulu apakah mau, kalau mau saya langsung diproses, kalau tidak mau saya juga tidak apa-apa karena agensi saya. Akhirnya setelah ada tawaran tersebut saya langsung mengiyakan, ya saya cari ada lemburannya meskipun sehari cuma 2 jam, itu saya rasa itu sudah cukup. Akhirnya saya tunggu sekitar 1 minggu ya, kalau nggak salah 1 minggu lebih, itu akhirnya PK saya turun dan baru saya tanda tangan, saya lanjut proses, saya kasihkan uang untuk biaya prosesnya yang 50%, kemudian dokumen asli saya langsung saya kasihkan ke pihak PT dan saya langsung resign dari pekerjaan saya ya. Kemudian saya lanjut proses untuk melengkapi dokumen-dokumen ya. Dari pihak PT kita dianjurkan untuk sekolah bahasa dulu yang disediakan oleh pihak PT. Jadi kita ada jeda waktu sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan ya untuk belajar sambil nunggu jadwal keberangkatan kita. Karena apa? Kalau kita job sudah turun, itu biasanya kita terbang ke Taiwan itu jarak waktunya sekitar 2 bulanan. Itu rata-rata sekitar 2 bulanan lah. Ada yang 1,5 bulan langsung bisa terbang, ada yang 1 bulan, ya tergantung prosesnya lah. Prosesnya kalau lancar ya langsung bisa terbang. Kalau seingat saya tuh dulu saya 2 bulan. Setelah job turun saya nunggu 2 bulan ya, saya sambil belajar bahasa dulu yang ada di PT. Jadi itu pengalaman saya buat teman-teman. Sekali lagi, saat daftar ke PT untuk mencari job yang ada lemburnya, kita bisa menolaknya dengan cara jangan kasihkan dokumennya yang asli, jangan bayar dulu untuk biaya prosesnya yang mungkin dianjurkan oleh pihak PT 30% atau 50%, dan tidak usah keluar dulu dari pekerjaan kita sebelumnya, agar kita nanti selama menunggu job turun kita masih ada aktivitas kita seperti biasa, yaitu kita tetap melakukan pekerjaan kita sebelum
kita daftar ke PT ya. Jadi itu pengalaman saya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Jika ada pertanyaan seputaran TKI bisa tulis di kolom komentar. Atau bisa juga follow Instagram saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Oh iya, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan di tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk like dan komennya. Itu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.